Ini mengenai pemberitahuan BMKG ya. Akhir-akhir ini, minggu ini ya, BMKG itu dengan sangat jelas memberitahu, menghimbau kita akan terjadinya bencana megatrust yang akan terjadi di Indonesia. Ini adalah himbauan BMKG. Dan BMKG memberikan himbauan ini bukan sekali dua kali loh. Tapi akhir-akhir ini terus-terusan BMKG membahas hal itu. Apakah benar akan terjadi gempa megatrust itu tidak ada yang tahu. Ini semua adalah rencana Tuhan. Indonesia itu penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dipilih Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau benar-benar gempa megatrust itu terjadi, seluruh mata dunia, negara-negara yang ada di belahan dunia akan melihat Indonesia dilawat Tuhan. Tuhan mengurapi Indonesia. Segala kedahsyatan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Mata dunia akan sadar Tuhan sudah benar-benar nyata bekerja atas semesta. Dan banyak orang juga menyangkutkan hal ini. Banyak orang menyangkutkan hal ini dengan sesuatu yang berbau ramalan gitu ya. Kayak yang ada di dalam ramalan Jayabaya ya. Kira-kira bunyinya kayak gini tuh. Selet-seleting zaman, selambat-lambatnya nanti. Ngancik tutuping tahun, menjelang tutup tahun, bakal ono dewa awadak menungso. Akan ada dewa bertubuh atau berwujud manusia. Opo rupa kaya Bathara Krishna, memiliki wajah seperti Dewa Krishna. Awatak Baladewa, berwatak bersifat seperti Baladewa. Dan itu menunjukkan kedatangan Ratu Adil, di mana ramalan Jayabaya sangat tegas. Ratu Adil akan muncul di tahun 2024-2025 ini, di mana kemunculan Ratu Adil dibarengi dengan tragedi besar, yaitu gempa megatrust yang akan menghancurkan Indonesia. Saat Indonesia hancur, Ratu Adil dan orang-orang yang percaya kepada Ratu Adil akan menghilang. Kalau orang Jawa itu bilang muksa, itu akan menghilang, akan masuk ke alam gaib atau masuk ke alam supernatural. Mereka tetap hidup, mereka tetap menjadi manusia, tapi mereka berpindah alam. Sedangkan orang-orang yang tidak tahu, mereka binasa. Mereka binasa dan mereka mati di dalam bencana yang akan terjadi di Indonesia. Itu dalam ramalan Jayabaya. Dan setelah itu terjadi, Ratu Adil yang awalnya rakyat jelata, wong kere, wong ora duwe, wong miskin, dia akan muncul. Dia akan dilantik, dia akan diresmikan menjadi seorang ratu, seorang raja di alam supernatural, di alam gaib. Itu isi dalam ramalan Jayabaya. Dimana bila mana tragedi itu terjadi, wong Jawa kaya gabah diinteri. Orang Jawa itu kehilangan arah. Saat bencana besar itu terjadi di Indonesia, orang Jawa itu kocar kacir. Ada yang bilang ya Allah gitu ya. Ada yang bilang Gusti ya Gusti gitu. Orang Jawa kan gitu ya. Ada yang berdoa kepada Yesus, tapi Yesus tidak peduli. Karena apa? Mereka tidak mengenali Yesus. Ada yang berdoa kepada Allah mereka, ada yang berbahasa Arab berdoa gitu ya. Tapi mereka tetap mati. Mau mereka baca surat Anas, mau mereka baca surat Al-Fatihah, mau mereka baca Al-Quran, tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Tetapi orang-orang yang tahu keselamatan dari Ratu Adil, mereka akan tetap selamat. Dan mereka akan melihat menjadi saksi. Ratu Adil diresmikan secara nyata dan muncul dari bawah ke atas. Yang namanya muncul itu dari bawah ke atas ya. Dari orang kere, orang miskin, rakyat jelata menjadi sosok penguasa besar. Dan di mana saat itu Ratu Adil menjadi sakti mandraguna tanpa aji-aji. Dia memiliki suatu kuasa yang sangat dahsyat tanpa ilmu. Ratu Adil itu tidak pernah punya kesaktian loh.
Dia nggak mempelajari ilmu-ilmu hitam loh ya. Dia nggak mempelajari ilmu hitam, apa itu ilmu kebal atau apa itu nggak ada ya, nggak tahu. Yang dia tahu hanyalah Alkitab. Dia hanya tahu Alkitab, Allah Yahweh, Yesus Kristus, Roh Kudus, agama Kristen. Yang dia tahu hanya itu. Ilmu dia itu dari Alkitab, dari iman dia, dari hati dia, dari keimanan dia. Jadi dia tuh nggak kayak orang-orang ya. Orang-orang tuh kayak apa tuh aneh-aneh ya, ilmu kebal, penglaris, terus ilmu apa tuh namanya pemikat atau ilmu apa gitu ya. Ratu Adil enggak. Ilmu yang Ratu Adil miliki cuma satu, yaitu ilmu Tuhan, Alkitab. Karena Ratu Adil kuat dalam iman, kuat dalam keyakinan. Itu kenapa Ratu Adil dijuluki Sakti Mandraguna tanpa aji-aji. Karena Ratu Adil selalu diperhatikan Allah. Sang Maha Kuasa memperhatikan Ratu Adil. Ratu Adil menjadi luar biasa. Ratu Adil menjadi sugih tanpa bondo. Karena apa? Ratu Adil memiliki kekayaan. Dia menjadi seorang penguasa besar tanpa harta kekayaan. Kalau di dunia, istana, tanah itu kan harta kekayaan bisa dijual. Kalau di alam supernatural, nggak ada yang bisa dijual. Itu semua adalah kekayaan yang tak ternilai. Dan Ratu Adil itu akan meluruk tanpa bolo. Ratu Adil mampu berperang sendirian. Karena Allah Yahweh selalu menopang Ratu Adil. Allah Yahweh akan melindungi Ratu Adil dimanapun Ratu Adil berada. Apakah tragedi kemunculan Ratu Adil ini benar-benar nyata di Indonesia? Kalau benar-benar nyata, itu tandanya saat gempa megatrust di Indonesia terjadi, Ratu Adil menang atas tugas duniawi dan Ratu Adil menjalankan tugas secara supernatural. Percaya tidak percaya, saat ini mungkin kita tidak percaya. Nonsen, gak mungkin, ora percaya. Tetapi ketika tragedi, bencana itu benar-benar nyata, ketika bencana itu benar-benar terjadi, baru kita percaya. Aku percaya, aku wedien mati, ngono ya. Orang-orang kan gitu ya. Mereka takut mati gitu ya, takut mati di dalam bencana gitu ya. Saat ini mungkin kita boleh kok nggak percaya. Tapi kalau benar-benar tragedi itu terjadi, itu tandanya Ratu Adil sudah ada di tengah-tengah kita di tanah Jawa. Kalau tragedi itu benar-benar terjadi, itu tandanya Ratu Adil itu sebenarnya sudah ada di tengah-tengah kita semua. Dia tuh sudah hadir, sudah ada. Tapi dia belum dilawat Tuhan. Dia belum dinaikkan derajatnya oleh Tuhan. Dia masih menjadi rakyat jelata. Ketika bencana itu terjadi, barulah kita semua sadar dan kita percaya. Ini semua adalah rencana Tuhan. Ini adalah rancangan Tuhan. Yesus datang kedua kali sebagai Ratu Adil. Imam Al-Mahdi datang ke dunia sebagai sosok Ratu Adil. Ini benar-benar nyata. Inilah rancangan Tuhan yang Maha Kuasa. Indonesia itu penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan lawatan Tuhan. Aku bangga ada di Indonesia dan aku bangga menjadi warga negara Indonesia. Ya walaupun aku blasteran ya, walaupun ibu aku tuh memang orang Israel, walaupun bapak aku orang Jawa Tulen, bahkan punya darah abdi keraton gitu ya. Tapi tuh aku tuh bangga banget gitu. Walaupun aku nggak tahu banyak tentang kejawen gitu ya, soalnya kan aku nggak tahu gitu ya. Karena yang aku tahu tuh cuma Alkitab gitu. Tapi sedikit-sedikit aku mempelajari dan aku mulai dong. Apa sih maksudnya sebenarnya gitu. Jadi Ratu Adil itu mungkin sudah ada di tengah-tengah kita semua. Tetapi kita semua nggak sadar, kita semua nggak tahu kalau dia itu Ratu Adil, kalau dia itu Yesus, kalau dia itu Imam Al-Mahdi. Tapi kita nggak tahu. Kita hanya fokus dengan kehidupan kita fokus dengan hidup kita. Saat bencana itu terjadi, karena kita nggak sadar, kita nggak tahu, semuanya akan binasa. Terkecuali orang yang sudah paham
dan sudah percaya kepada Ratu Adil, mereka akan memperoleh keselamatan atas nama Ratu Adil di hadapan Allah Sang Maha Kuasa. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.